1 bulan penuh ibadah puasa Ramadan kita jalani. Segala ujian insya Allah akan menjadikan kita manusia penuh rahmat dan manfaat. Selamat menikmati rahmat kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Anda terus di acara spesial Idul Fitri Lebaran bersama dengan keluarga Syihab. Tadi kita sempat terputus ketika mendengar cerita atau pengalaman-pengalaman ketika di Kairo, Mesir. Dulu Abi dan Ami Alwi sempat usia yang sangat muda. Ami Alwi usia 12 tahun, Abi usia 14 tahun berangkat. Dan baru pulang lagi setelah 10 tahun paling cepat. Iya, kita berangkat tahun 58, kembali setelah S1 tahun 68 ya. 68, kemudian berangkat lagi setelah 6 bulan dari itu untuk master selama 2 tahun. Bagaimana ceritanya ada 2, bukan perjaka juga ya karena masih kecil-kecil ini remaja-remaja 12 tahun, 14 tahun, belum pernah sama sekali keluar negeri dan tiba-tiba berada di Kairo, pasti banyak. Lah ya memang mungkin waktu itu kita belum berhitung banyak, tetapi cita-cita kita ingin belajar di Mesir. Dan sudah ada pengalaman meninggalkan orang tua karena saya di Malang, Alwi di Lawang, kita masing-masing sendiri-sendiri. Dan kalau ada pengalaman itu ya merasa bertanggung jawab, walaupun usia masih sangat muda, merasa bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas diri saya dan bertanggung jawab pada adik saya yang kecil yang ketika itu masih liar. Kayak gimana sih liarnya, tolong dikasih gambaran. Bagaimana lah kalau waktu dekat-dekat ujian belum belajar ya. Senangnya dulu ini sejak dulu senang gaul. Jadi senang ke rumah bapak-bapak di kedutaan. Sampai ingat waktu dia ikut hadir di suatu tempat di rumah seorang ibu, dia bakar sate. Datang ibu yang lain terus berkata, wah, bagus juga ibu ya, pembantunya udah bisa bahasa Indonesia. Memang banyak sekali pengalaman. Ya, tapi yang perlu dicatat dan mungkin untuk cucu-cucu ini tahu, hubungan saya dengan Pak Kures ini istimewa. Dan ya saya anggap bukan saja kakak, orang tua, sampai terakhir anak saya dilamar orang, saya belum berani untuk mengatakan iya sebelum saya tanya Pak Kures. Jadi banyak dosa juga, tapi ya beliau membimbing lah. Khususnya kita dulu kan diuji masuk di Al-Azhar. Ya saya satu kelas jadinya akhirnya sama Pak Kures. Nah itu menguntungkan saya. Bisa nyontek ya? Bisa nyontek. Bukan saja, beliau ini dari kecil ya memang rajin. Saya kan kesana kemari, saya minta summary dari apa yang dia pelajari. Nah terkadang akhirnya saya lebih bagus angkanya. Betul, gitu ya. Ketahuan jadi semua orang serang tahu. Ami Umar kan juga gimana Mas? Saya juga pernah 2 tahun di Kairo. Ada satu hal yang lucu itu. Saya itu tidak dapat tempat di asrama. Alwi ini kebetulan tidur di luar. Jadi kartunya saya pakai. Orang penjaga pintu asrama itu lihat saya, ada yang curiga, ada juga yang tidak curiga. Dia pikir, siapa nama Alwi? Alwi ya sudah masuk. Saya pikir ini rupanya sampai sekarang orang terbawa. Orang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara saya, Kures dan Alwi. Sedangkan orang Mesir sendiri tidak bisa membedakan, apalagi kita ini. Karena itu Pak Umar pakai kumis. Biar beda. Biar beda. Saya pakai kopiah biar beda. Di Mesir juga pernah bersama Gus Dur dan juga Pak Mustafa Bisri juga ya Pak? Oh iya, itu waktu kita sudah jadi mahasiswa itu. Sudah jadi mahasiswa, ya. Jadi Gus Dur itu memang orang yang sangat unik. Sangat unik. Iya, dia tidak senang duduk di bangku sekolah, senangnya membaca, senang hal-hal yang ya unik lah, suka nonton. Ya, dan dia anggap bahwa duduk di bangku sekolah itu tidak terlalu penting. Dan sangat cerdas. Dan memang ada kelebihan-kelebihan ya.
yang akhirnya terbukti dia jadi presiden kan. Tapi bertahun-tahun berada di Mesir, kita juga ingin tahu bagaimana keluarga begitu. Ketika itu mungkin Ami Nizar bisa cerita ketika bertahun-tahun tidak bertemu dengan kakak-kakak begitu. Apakah tapi masih terus ada emotional connection atau bagaimana sih hubungan antara yang jauh-jauh di Mesir dengan yang di Makassar ketika itu? Oh iya, emosinya selalu berhubungan. Jadi saya berbeda 10 tahun. Ketika saya mulai pintar menulis, saya menulis surat ke Abang Quraisy, Abang Alwi, dan selalu dia balas. Jadi hubungannya itu hubungan yang terhormat, Kanda yang tercinta. Oh gitu, kayak tulisan cinta. Hubungan yang sangat puitis melalui surat-surat. Dan beliau mengirimkan saya pulpen yang terbaik, mengirimkan segala macam alat-alat sekolah, apalagi sewaktu di Jerman itu, sampai saya mahasiswa kedokteran pun saya dikirimkan buku-buku, atlas kedokteran. Uang hasil kuliah itu, Amel. Oh iya. Ingat itu atlas kedokteran, kemudian saya dikirimkan stetoskop yang terbaik. Jadi tidak bertemu tetapi emotional attachment-nya sangat kuat. Ya, dan bahasa surat yang sangat indah begitu. Iya, dan untung aja mungkin dulu belum ada handphone ya, jadi kalau ada handphone semuanya nggak ada lagi surat-surat indah seperti itu. Dan surat-suratnya masih disimpan ya, Minister? Ya sekarang tidak lagi, tapi tapi ini menarik sekali. Surat-surat ayah kami, surat-surat Abah selama 10 tahun itu disimpan. Iya. Iya, suratnya Pak Alwi, suratnya Pak Umar, Pak Quraisy itu disimpan. Dan saya mendengar dari temannya Pak Quraisy bahwa kalau Pak Quraisy mau menulis surat itu luar biasa, bahasa puitis. Bertanya bahasa apa yang paling tepat. Jadi saya melihat ayah saya selalu membaca itu surat. Dia terharu ini. Memang Abah itu orangnya perfeksionis. Mungkin Pak Umar yang bisa cerita karena yang paling lama sama Abah itu Pak Umar. Tapi nasihat-nasihatnya itu sangat mempengaruhi kita, dan itulah yang menjadikan kita sebenarnya sukses. Ya, saya mau Sebenarnya cerita. yang sukses bukan kami, yang sukses itu ayah kami. Iya. Ya luar Saya biasa, mau cerita, kita berikan saya mau tepuk tangan untuk keluarga Syihab. Tentunya masih banyak lagi hal-hal menarik dari keluarga Syihab ini, maka dari itu jangan dulu kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Lebaran bersama keluarga Syihab.